wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Pranata Wijaya. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak dari Fakultas Teknik. Nah, sekarang di pinggir saya ada narasumber, yaitu Bang Septian Adi Putra. Dan di depan saya sudah ada suatu alat, yaitu printer 3 dimensi. Mungkin saya ada beberapa pertanyaan mengenai printer ini dengan narasumber sekarang. Bang, boleh dijelaskan nggak apa itu printer 3 dimensi? Printer 3 dimensi ini atau 3D printer ini biasanya kita bisa membuat segala macam prototipe, khususnya di bidang manufaktur. Nah, dengan prototipe kita jadi lebih mudah dalam membuat produk aslinya kemudian. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana jalannya proses printer 3 dimensi ini, Bang? Di sini terdapat yang namanya filamen ini. Nah, ini sebagai tintanya. Jadi cara kerjanya adalah tinta ini nantinya akan disusun secara bertahap per layer atau per lapisan. Nah, kemudian dia akan membentuk suatu produk seperti ini, masker. Ini yang sudah dicoba bikin, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian dalam pengoperasiannya sendiri 3D printer ini banyak beberapa faktor yang harus diperhatikan. Salah satu contohnya di sini ada namanya extruder. Jadi itu tempat keluarnya tinta. Jadi kita juga harus tahu suhu berapa yang optimal untuk membuat sebuah prototipe. Oh, berarti suhunya harus pas ya, Bang? Nah, suhunya pas, kemudian kecepatan juga berpengaruh terhadap detailnya produk. Seperti itu. Terus kalau untuk printer 3 dimensi ini softwarenya yang digunakan apa itu, Bang? Umum yang dipakai itu saya pribadi memakai Cura. Cura. Selain pembuatan masker ini, printer ini bisa membuat apa lagi, Bang? Kalau untuk bikin selain masker itu sebenarnya banyak, tergantung sih kebutuhannya seperti apa. Yang jelas untuk ketentuannya di sini tidak lebih dari plate ini sendiri. Jadi skalanya ya sebesar itu. Makanya 3D printer juga ada berbagai macam spesifikasi teknis. Kalau ini tidak lebih dari 30 cm. Nah, kayak gitu. Untuk bahannya ini sendiri apa ya, Bang? Bahannya sendiri ini jenis PLA. Ada jenis PLA, ada jenis ABS. Nah, untuk PLA dan ABS sendiri itu sebenarnya memiliki ketentuan khusus suhu yang dipakai. Jadi berbeda bahan, berbeda suhu. Berbeda bahan, berbeda suhu. Oke, Bang, ini di sini kan sudah ada contohnya. Lalu bagaimana cara pembuatannya, Bang? Cara pembuatannya sendiri itu yang pertama-tama kita mendesain dulu menggunakan software Inventor. Ini kita merubah file formatnya itu menjadi STL. Kemudian STL ini akan kita masukkan ke dalam software yang namanya Cura, yang kemudian dijalankan dengan 3D printer ini sendiri. Nah, file yang dibutuhkan di dalam Cura sendiri adalah decode formatnya. Nah, barulah bisa dijadikan suatu produk. Untuk softwarenya yang digunakan apa aja, Bang, selain Inventor? Kalau software selain Inventor itu banyak. Kenapa di sini menggunakan Inventor? Karena umumnya teknik mesin itu sendiri menggunakan Inventor. Tapi untuk dalam membuat suatu produk di 3D printer itu selain Inventor bisa digunakan AutoCAD, kemudian ZBrush, SolidWorks, masih banyak lagi. Tapi dari beberapa aplikasi tersebut semuanya bisa ya, Bang? Apa bisa, ada kekurangan setiap aplikasi? Bisa, tentunya tadi format yang digunakan itu harusnya sesuai, Bang. Sesuai, yaitu setelah masuk ke dalam 3D printer dan menggunakan aplikasi Cura, formatnya itu sendiri adalah G-code. Baik, tadi sudah saya tanyakan beberapa pertanyaan mengenai printer 3 dimensi ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, Bang, bagaimana cara mengoperasikan printer 3 dimensi ini? Jadi sebelum saya menjelaskan bagaimana cara kerja 3D printer, di sini saya bisa tunjukkan ada keterangan yang ditampilkan di alat ini. Nah, keterangan alat ini ada suhu dari extruder dan suhu dari plate, kemudian alirannya. Nah, keterangan ini merupakan settingan dari pengaturan aplikasi Cura setelah
kita mendesain file CAD-nya, kemudian kita masukkan ke dalam Cura. Nah, proses simulasi bagaimana printernya digunakan itu kita jalankan di aplikasi Cura. Oh, Nah, gitu ya Bang. kemudian sebelum kita melakukan proses printing, Iya. kita melakukan yang namanya kalibrasi. Oh, kalibrasi. Untuk tujuannya kalibrasi ini untuk apa Bang? Kalibrasi ini digunakan ketika sebelum melakukan printing. Iya. Tujuannya itu adalah agar posisi extruder itu benar-benar berada pada titik awal. Oh iya, baik Bang. Setelah kita melakukan kalibrasi, kita juga melakukan preheat PLA. Preheat PLA itu digunakan bertujuan untuk memanaskan filamennya terlebih dahulu. Oh, dipanaskan dulu ya Bang? Dipanaskan terlebih dahulu. Berarti dipanaskannya, di settingnya di printernya langsung apa di laptopnya Bang? Kalau proses pemanasannya ini kita lakukan di alatnya. Oh ya. Tapi pengaturan suhunya kita lakukan di aplikasi Curanya. Oh, pengaturan suhunya di aplikasi tersebut. Di aplikasi Cura. Misalnya di sini suhu yang saya pakai itu dalam membuat produk itu 190. Nah, di sini setelah kita melakukan preheat PLA, itu suhunya di sini akan naik dari 0 derajat menjadi 190. Oh, Nah, gitu ya, itu Bang. setelah itu baru kita bisa melakukan proses 3D printing. Berarti kalau misalnya suhunya belum sesuai, ininya nggak akan keluar ya Bang? Nggak akan keluar. Oh, nggak akan keluar. Jadi dia otomatis ketika suhunya sudah mencapai settingannya, anggaplah di situ saya setting tadi 190. Iya. Nah, dia baru bisa bekerja ketika sudah mencapai suhu tersebut. Oh, gitu ya Bang. Oke. Lalu gimana lagi Bang? Setelah suhunya sudah mencapai, di sini ada beberapa file akan dicoba. Nah, seperti ini filenya, itu menggunakan suhu extruder 220. Oh, 220. Nah, maka di sini dari suhu 160 tadi naik jadi 220. Baru bisa beroperasi. Itu untuk pencairan ininya Bang, apa? PLA, filamen. PLA-nya, filamennya. Oke Bang, tadi sudah menanyakan beberapa pertanyaan dari printer 3 dimensi ini. Lalu bagaimana untuk kawan-kawan di luar yang ingin belajar lebih dalam mengenai printer ini, dan bagaimana untuk cara pembeliannya? Untuk kawan-kawan di luar yang memang ingin belajar cara pemakaian 3D printer ini, bisa komen di link YouTube ini, ataupun banyak di channel-channel YouTube juga menjelaskan bagaimana cara kerja, cara pengoperasian dari 3D printer ini. Nah, untuk yang dipakai di sini itu jenisnya adalah 3D printer Anet A8. Anet A8 ya. Anet A8. Untuk pemesanan mungkin bisa ada link description ya Bang? Iya, juga ada di linknya. Oke. Terima kasih Bang Septian sebagai narasumber. Ya, sama-sama. Semoga ilmunya sangat bermanfaat bagi kawan-kawan. Oke, untuk kawan-kawan sekalian, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel UM Pontianak. Baik, untuk adik-adik sekalian yang ingin kuliah di tahun ini, mungkin bisa masuk Universitas Muhammadiyah Pontianak. Kami membuka peluang buat adik-adik khususnya yang ingin masuk dan belajar mengenai teknik mesin, karena di teknik mesin UM Pontianak itu fasilitasnya lengkap, insya Allah tidak akan mengecewakan adik-adik sekalian. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.